Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelnya Palin Cooking. Di video kali ini saya mau bikin cemilan yang enak-enak, cocok untuk musim dingin ataupun musim hujan. Ini empek-empek telur tanpa ikan plus cukanya khas banget dari Palembang. Langsung aja kita ke bahannya. Di sini saya punya tepung terigu dan tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Lanjut, di sini ada 3 butir telur ayam untuk isiannya. Sekarang kita mau bikin biangnya terlebih dahulu. Tuangkan 150 gram tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita aduk bahan kering hingga sampai tercampur merata. Lanjut, di sini kita tambahkan 350 gram air mendidih. Airnya harus mendidih ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan air dingin, ini nanti harus dimasak biangnya ini teman-teman. Jadi kalau nggak mau dimasak, ini saya pakai trik air mendidih biar lebih praktis dan lebih cepat, anti ribet. Ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Airnya tambahkan dengan cara bertahap. Untuk kekentalannya cukup seperti ini aja teman-teman. Ini kita tambahin sedikit lagi airnya. Nah, setelah seperti ini sudah tercampur merata dan kelembutannya atau adonannya seperti ini udah pas. Lanjut, di sini kita tambahkan ada 300 gram tepung tapioka. Tambahkan dengan cara bertahap. Kita aduk dan kita uleni. Hati-hati, ini panas banget biangnya teman-teman. Untuk menghasilkan adonan empek-empeknya itu lebih bagus dan lebih sempurna, di sini kita uleni menggunakan tangan. Sebelumnya ini tangan saya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Kita adoni hingga sampai dengan lembut dan kalis, sampai bisa kita bentuk teman-teman. Nah, setelah kalis seperti ini, kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang lebih kecil. Sambil nonton video saya, buat yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Sekarang adonannya sudah lembut dan kalis, kita pindahkan dulu ke dalam piring yang sudah saya siapkan. Lanjut, di sini saya mau bikin isiannya. Pecahkan 3 butir telur ayam ukuran sedang. Supaya telurnya tidak hambar, di sini saya tambahkan sejumput garam. Kita kocok lepas hingga sampai dengan telurnya ini benar-benar tercampur merata dan mencair. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang selalu mensupport, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa support dan dukungan kalian, channel saya tidak akan sampai dengan detik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki berlimpah, umur panjang, badan yang sehat, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang lanjut, kita kembali lagi ke adonan pempeknya tadi teman-teman. Kita ambil secukupnya, lalu kita bulatkan hingga sampai dengan rapi seperti ini. Setelah bulat, kita tekan bagian tengahnya, kita bikin lubang. Kita bikin lubang seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan 2 sendok makan telur yang sudah kita kocok tadi. Untuk besar kecilnya disesuaikan. Setelah kita tambahkan isian telurnya, langsung aja kita tutup pelan-pelan, kita rapatkan. Jangan sampai ada yang bocor ya teman-teman. Nah, seperti ini, kira-kira seperti inilah teman-teman. Lanjut, kita sisihkan dulu ini pempeknya. Lakukan semua hingga sampai dengan adonannya ini habis.
Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung aja di sini kita rebus air, kita tunggu sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, tambahkan sedikit minyak sayur atau minyak goreng, fungsinya nanti biar nggak lengket. Kita rebus empek-empeknya teman-teman hingga sampai dengan matang. Untuk mengetahui kalau empek-empek ini udah matang teman-teman, kalau dia sudah mengapung ke atas, kalau semua sudah mengapung ke atas, berarti ini empek-empeknya sudah matang seperti ini. Nah, ini sudah mengapung ke atas, ini empek-empeknya udah pasti matang. Sekarang kita matikan api kompor, kita angkat dan kita tiriskan. Kita tunggu sampai dengan hangat, baru kita goreng. Sambil kita nunggu pempeknya dingin, di sini kita mau bikin kuah cukonya ya teman-teman. Di sini ada 20 buah cabai rawit setan, ada 15 butir bawang putih, 500 gram gula Jawa, dan ada 40 gram asam Jawa. Nah, di sini karena saya menggunakan cobeknya seperti ini, teman-teman, kita bikin lebih mudah. Di sini cabenya kita cincang terlebih dahulu. Jadi nanti saat kita ulek itu lebih mudah dan gak licin. Ini kita pindahkan seperti ini, nanti kita ulek lagi. Lakukan juga sama bawang putihnya. Untuk bawang putihnya jangan dikupas ya teman-teman kulitnya. Biarkan sama kulitnya seperti ini kita cincang. Karena kalau kita bikin cuka makan harus pakai kulitnya, dan cabenya juga tingkilnya jangan dibuang biar cukanya nanti itu lebih sedap. Ini kita haluskan, tambahkan garam, lanjut tambahkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi, kita haluskan. Untuk teksturnya cabenya, bumbunya ini jangan terlalu halus ya teman-teman, karena nanti juga mau kita saring. Nah, kalau sudah seperti ini kita rapikan, jadi fungsinya biar mempermudah dan mempercepat saat kita menghalusannya. Nah, ini bumbu yang sudah kita haluskan bersama dengan asam Jawa kita pindahkan ke dalam panci. Tambahkan 500 gram gula Jawa. Kalau kalian punya gula batok, seharusnya pakai gula batok ya teman-teman, karena di Hongkong nggak punya gula batok, jadi diganti dengan gula Jawa biasa. Tambahkan juga ada 600 gram air mendidih. Di sini saya menggunakan air mendidih. Kalau nggak air mendidih, harusnya airnya direbus terlebih dahulu sampai mendidih, baru kita masukkan bumbu dan asam Jawa beserta gula Jawa. Ini kita rebus, kita masak hingga sampai dengan mendidih dan gula Jawa dan asam Jawanya ini benar-benar larut. Setelah itu kita koreksi rasa. Ini rasanya agak sedikit kurang sedap ya teman-teman. Kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk lagi hingga sampai dengan tercampur merata. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kita angkat dan kita saring. Nah, ini cukanya kita saring seperti ini supaya ampasnya itu nggak masuk ke dalam cukonya ya teman-teman. Nah, ini kita sedikit kita tekan-tekan menggunakan sendok supaya sarinya itu benar-benar keluar. Setelah benar-benar keluar dan kering seperti ini ampasnya kita buang. Untuk cukanya ini nanti kita bisa simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Jadi ini kalau mau makan baru kita rebus sedikit-sedikit, tapi ini nanti mau langsung kita coba ya teman-teman. Nah, ini cukanya teman-teman kalau disimpan di dalam kulkas ini bisa tahan berbulan-bulan, gak akan basi teman-teman. Jadi kalau mau makan diambil sedikit, direbus sebentar, kita cocolin ke empek-empek. Kembali lagi kita ke empek-empeknya, ini udah hangat, udah tiris, ini tinggal langsung mau kita goreng. Ini ada 2 yang bocor ya teman-teman, jadi ini agak kuning-kuning, ini bocor dari telurnya keluar. Langsung aja di sini saya sudah nyalakan api kompor, panaskan minyak, goreng pempeknya di dalam minyak panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Goreng pelan-pelan ya teman-teman.
Karena kalau digoreng menggunakan api besar takutnya ini gosong karena ini udah matang. Kita tunggu bagian bawahnya ini berkulit baru kita balik. Kalau sudah seperti ini, kita balik, kita goreng bagian sisinya teman-teman. Jadi ini nggak perlu digoreng sampai benar-benar kuning, cukup berkulit aja. Jadi kalian kalau di rumah punya tepung terigu, tepung tapioka dan telur, bingung mau bikin cemilan apa, coba aja empek-empek telur tanpa ikan seperti ini teman-teman. Nah ini sudah semua seperti ini teman-teman. Langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, yang sudah saya potong-potong dan sudah saya siram dengan kuah cukonya, tambah potongan timun ya teman-teman. Rasanya itu lembut, kenyal, gurih, cukonya itu pedas, manis, asam, pokoknya rasanya itu khas banget dari Palembang. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye and happy cooking.